guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Batu Venus Taibai ditunjuk oleh Fang Han, dan mana yang kuat menghancurkan batu yang mengandung aura esensi emas itu. Kecemerlangan platinum yang tak terbatas mengalir keluar. Fang Han membuka mulutnya dan mengisapnya. Itu semua dihirup ke dalam mulut. Kecemerlangan dan ketajaman platinum ini sangat tajam. Seseorang akan hancur dan pedang akan dipotong ketika itu mengenai orang, tetapi ketika itu memasuki mulut Fang Han, mereka menjadi jinak. Di bawah bau mana yang kuat, mereka secara bertahap membentuk ular platinum kecil, terhubung ujung ke ujung, membentuk susunan besar. Secara bertahap, dua sosok muncul dalam barisan besar, seorang pria dan seorang wanita, dua kaisar, kaisar putih dan kaisar emas. Setelah kedua kaisar berhasil dipadatkan, energi emas di langit segera dijinakkan, dan air pasang mengalir ke mulutnya, secara bertahap dipadatkan, dan sekali lagi terbentuk menjadi formasi besar. Fang Han mengikuti teknik Bai di Jin Huangshan, menyerap ki emas selangkah demi selangkah, memberikan spiritualitas pada Ki Tai Bai Jinsing ini. Dia ingin berlatih tebasan Bai di Jin Huang, dan dia harus menyerap Gengjin Qi yang tak terbatas. Jika Anda mengikuti kecepatan yang biasa, Anda harus pergi ke tempat di mana deposit logam lebih kaya. Kemudian akan memakan waktu beberapa tahun atau dekade untuk mengumpulkan, bahkan menyedot beberapa urat mineral, dan ini adalah hal yang sangat memakan waktu. Tapi sekarang, batu Venus Taibai ini mengandung gas logam yang tidak dimiliki beberapa urat mineral. Ini sangat besar, cukup bagi Fang Han untuk membuat tebasan kaisar putih dan kaisar emas. Jika batu Venus Taibai ini dijual di pasar Laut Wangui, tidak tahu berapa harga yang akan dijualnya, seperti sekte pedang Tongtian, sekte pedang bulan matahari dan sekte pedang Danding. Sekte-sekte yang fokus pada perbaikan pedang ini bahkan lebih membutuhkan harta karun semacam ini. Seorang ahli pedang tua, jika dia mendapatkan batu ini, dia bisa kembali bekerja keras dan memperbaikinya menjadi harta karun kelas atas, bahkan pedang terbang dari harta karun yang luar biasa. Dengan satu pedang, Anda bisa berjalan ke segala arah, tanpa mengetahuinya. Seberapa besar kekuatannya meningkat. Bai di Jin Huang, pahlawan perangkat keras, keabadian spiritual. Fang Han menggumamkan mantranya. Semua ki perangkat keras saat itu berubah menjadi formasi besar. Dalam formasi besar, selain Bai Di dan Kaisar Emas yang duduk di kota, ada banyak harimau putih, naga emas, raksasa baja, pedang, pedang, dan tombak semuanya muncul dalam formasi besar. Akhirnya, segera setelah banyak energi emas dikumpulkan, formasi besar dipadatkan dan terbentuk. Untuk sementara, suara kuda besi emas yang tak terhitung jumlahnya dan derap dan raungan dalam kehampaan muncul. Ini adalah ide unik Bai di Jin Huang untuk membunuh. Di antara 5 elemen, emas adalah yang paling tajam, pembunuh utama. Oleh karena itu, kekuatan magis emas adalah yang paling tajam, membunuh dan bertarung, dan paling nyaman. Dengan kekuatan magis yang begitu besar yang diajarkan oleh Master Sekte Yuhua, mereka semua menggunakan kekuatan magis emas untuk membunuh orang secara instan. Begitu formasi besar terbentuk, Fang Han menyerap semua energi emas ke paru-parunya. Tiba-tiba, lobus paru-paru berubah menjadi warna platinum, sangat keras, dan gas yang dia hembuskan sedikit keemasan ketika dia bernafas, dan itu mengandung gas pembunuh yang sangat kuat. Pada saat yang sama, cahaya putih berkedip dari waktu ke waktu di matanya, membuat orang terpesona. Pada saat ini, Fang Han tahu kekuatan tebasan Bai di Jin Huangnya. Sejak saat itu, dia tidak membutuhkan pedang terbang. Keterampilan ini adalah pedang terbang terbaik. Ketika dia membuka mulutnya, Jin Qi jauh lebih kuat dari Fei Jian. Sayang sekali bahwa langit darah pedang ajaib telah menjadi senjata Tao. Kalau tidak aku bisa menyerap pedang ini, sejauh mana Bai di Jin Huangshan ini akan berlatih. Fang Han menggelengkan kepalanya dan mengabaikan ide ini.
Memperbaiki semua batu Venus Taibai, langkah selanjutnya adalah 10.000 kristal lembut, yang juga merupakan senjata ajaib yang sangat kuat untuk sistem air. Ini berisi 10.000 jenis uap air, yang masing-masing sangat berat. Itu adalah esensi paling berharga yang terkondensasi antara langit dan bumi, dan tingkat langka tidak di bawah batu Venus Taibai. Fang Han tidak mengeluarkan upaya apapun kali ini. Dia menembus 10.000 kristal lunak yang berat. Dengan gerakan telapak tangannya, hisapan tiba-tiba berkembang, mengisap semua air dan gas, dengan cepat membentuk formasi besar, dan kemudian mengendap di antara kedua ginjal. Paru-paru adalah logam, dan ginjal adalah air. Oleh karena itu, Fang Han menyimpan ki emas di paru-paru dan air dan ki di ginjal. Dua ki emas dan air dimurnikan sekaligus, dan tubuh Fang Han berubah lagi dan tumbuh sedikit lebih tinggi. Seluruh tubuhnya tumbuh menjadi pria setinggi 9 kaki dengan sosok yang sangat proporsional, dan rambutnya tampak gelap. Pada saat ini, dia mengedarkan 5 elemen di tubuhnya untuk sementara waktu, dan dia saling mengenal lebih dekat. Dalam kegelapan, sejumlah besar esensi mengalir ke bawah dan membasuh tubuhnya lagi. Sekarang, di tubuhnya, Kaisar Api Kaisar Merah Qi sudah kecil, Kaisar Air Kaisar Hitam Kuan baru saja berhasil dipraktikkan, Kaisar Beijing Huangsan juga telah berlatih hingga tingkat tertentu, dan Kaisar Kayu Biru Kaisar bahkan lebih berhasil. Satu-satunya hal yang belum tercapai adalah bumi dan zodiak Kaisar Kuning. Penting untuk menemukan senjata ajaib dari elemen bumi, atau akar spiritual dari 5 elemen. Saya ingin mengolah surga dan alam manusia ke alam satu. 5 elemen harus lengkap. Tampaknya mencari akar spiritual dari 5 elemen sangat penting. Gumam Fang Han membuka peta akar spiritual dari 5 elemen. Tiba-tiba, peta menunjukkan banyak gunung, negara, wilayah, seperti dinasti Dali, dinasti Daksu, dan sebagainya. Namun, ini bukan tempat di mana akar 5 elemen disembunyikan. Ada panah di atasnya yang mengarahkan pandangan orang secara langsung. Satu demi satu negara menelusuri masa lalu, dan akhirnya, di ujung Great Profound Empire, kekaisaran terbesar di dunia, hutan liar tak terbatas muncul. Di kedalaman hutan liar, satu demi satu kuil kuno ditandai. Ah, ini kuil liar. Tanpa diduga, akar dari 5 elemen tersembunyi di dalamnya. Ucap naga yang terkejut. Kuil liar, bukankah itu reruntuhan peradaban kuno yang telah lama ditinggalkan? Di hutan liar, saya tidak tahu berapa banyak kuil seperti itu, dan setiap kuil bercokol dengan binatang buas yang aneh. Di sana bahkan ada penduduk asli yang sangat kuat. Bahkan sekte iblis liar ada di antara mereka. Itu sangat berbahaya. Ucap Fang Han membaca dunia dan tahu sesuatu tentangnya. Dunia tempat dia tinggal disebut dunia besar Xuan Huang. Saya tidak tahu berapa miliar mil, tetapi itu adalah pusat langit dan bumi. Itu juga disebut dunia tuan oleh iblis luar angkasa, dan itu mengandung banyak misteri, dan dikabarkan sebagai tempat terdekat dengan dunia peri. Pohon dunia tumbuh di dunia misterius ini. Selain itu, di luar dunia besar Xuan Huang ini, ada banyak kekosongan. Dalam kehampaan, ada bintang tak berujung, ratusan juta spesies tumbuh di atasnya, dan badai ruang dan waktu tanpa akhir. Dalam badai ruang dan waktu, ada banyak ruang dan dunia yang terlipat, jadi tidak tahu hal-hal aneh apa yang ada di dalamnya. Singkatnya, bahkan master alam rahasia umur panjang yang paling kuat pun tidak dapat menjelajahi sepermiliar dari seluruh alam semesta. Bahkan tidak bisa menjelajahi segala sesuatu di dunia Xuan Huang. Kuil liar adalah banyak kuil yang ditinggalkan di pinggiran Great Profound Empire. Ada desas-desus bahwa beberapa orang membangun kerajaan yang sangat besar di hutan ini sejak lama, bahkan lebih besar dari kerajaan Xuan Huang saat ini. Banyak candi megah telah dibangun. Tapi tidak tahu mengapa, kerajaan besar ini mengalami bencana besar hampir dalam semalam. Dengan puluhan miliar, ratusan miliar orang, semuanya mati. Setelah bertahun-tahun, kota-kota dan kuil-kuil itu tenggelam dalam pasir sejarah.
Di hutan liar, ratusan ribu mil, ratusan ribu kuil megah, Anda dapat melihat kemuliaan kerajaan yang dulu misterius. Dulu ada banyak murid abadi yang pergi ke kuil di hutan belantara untuk menjelajah, mencoba mencari harta karun, tetapi tidak peduli seberapa kuat kekuatan magis mereka, murid yang masuk ke kuil untuk menemukan harta karun, ada juga yang terjebak di dalamnya. Bahkan setelah mereka keluar, Anda juga akan menderita nasib buruk yang tidak dapat dijelaskan dan mati tanpa alasan. Oleh karena itu, sebagian besar sekte menganggap kuil liar sebagai tempat terlarang. Sekarang akar spiritual 5 elemen sebenarnya ada di kuil liar, ini membuat Fang Han sedikit enggan. Yan, tahukah kamu, rahasia apa yang ada di kuil liar itu? Tanya Fang Han. Naga Yan berkata, kekaisaran liar adalah kekaisaran yang kuat yang makmur setelah 3 kaisar kuno berperang melawan para dewa, setelah dunia besar Xuan Huang dihancurkan, dan kemudian menghilang, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Ngomong-ngomong, memasuki kuil liar beberapa praktisi dewa akan mengalami nasib buruk yang tidak dapat dijelaskan. Jika tidak ada nasib buruk, mereka akan menjadi penguasa di masa depan. Jika Anda pergi kali ini, Anda harus sangat berhati-hati. Kaisar Huangquan tidak pernah menjelajahi kuil liar karena dia menghitungnya. Saya merasa ada bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Ucap Naga Yan. Sangat misterius. Gumam Fang Han menarik napas. Setelah memikirkannya, Fang Han memutuskan, jika saya tidak menemukan akar 5 elemen, 5 kaisar saya tidak akan memiliki kekuatan besar. Saya khawatir 10 tahun tidak akan cukup. Saya masih harus pergi. Selain itu, mengapa Meng Xiaobai dapat pergi ke kuil? Terlebih lagi, saya harus melalui kerajaan mendalam besar untuk pergi ke kuil. Tapi saya bisa pergi ke beberapa pasar di kerajaan mendalam besar untuk membeli beberapa harta surga dan bumi. Fikir Fang Han telah memutuskan, ternyata Great Profound Empire adalah kekaisaran terbesar di dunia, dengan populasi puluhan miliar, dan ukuran wilayahnya tidak diketahui. Di dalamnya sangat makmur, yang paling terkenal adalah berbagai pasar dan bisnis yang membeli dan menjual harta surga, materi, dan bumi. Banyak kekuatan magis dan bahkan raksasa di alam rahasia umur panjang pergi ke sana untuk menukar barang dengan barang. Pasar Wang Weihai sebenarnya didirikan setelah meniru pasar harta karun surga, material, dan bumi dari kekaisaran Daxuan. Di Great Profound Empire, ada dao abadi nomor 1 di dunia, dan tidak ada yang berani bermain-main di dalamnya. Lingkup transaksi dalam urutan yang baik. Fang Han sekarang dapat memurnikan 336 Yuan Ying Pills sehari, yang merupakan item panas kemanapun dia pergi, dan dia bisa mendapatkan banyak hal baik sebagai gantinya. Juga penting untuk pergi ke Great Profound Empire untuk mencari harta karun.